terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Nah, ini semakin menarik yang kita berbincangkan bahwa bagaimana meningkatkan pelayanan dari Rumah Sakit Umum Raksa Kota Banda Aceh yang sudah bersyariah. Nah, mungkin banyak dari pemirsa di rumah sudah merasakan bagaimana pelayanan diberikan ya, ataupun Anda juga ingin memberikan kembali saran ataupun kritik, Anda bisa saja lainkan langsung. Kebetulan cara kita sesuai dengan tema ya, langsung Anda bisa menghubungi kami di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya kembali ke tiga orang narasumber. Ada Ustadz Muhammad Nur tadi, ada Pak Dayadi Reza Setiawan, dan Pak Saifuddin Malik. Ini sudah menjelaskan seperti apa SPU yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Raksa yang sudah berstandar syariah, dan juga satu-satunya rumah sakit tingkat kota ataupun kabupaten di Indonesia yang pertama sekali dengan pelayanan yang syariahnya. Ini cukup harus berbangga juga untuk Rumah Sakit Umum Raksa. Artinya juga masyarakat Kota Banda Aceh juga sudah mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Jadi jangan khawatir lagi ya, jangan takut lagi nih Pak ya dengan untuk dapat untuk dapat mengantarkan teman ataupun keluarga ke rumah sakit ini apabila sakit memang. Nah, kemudian juga tadi sudah banyak dijelaskan dari segi bagaimana yang disebut dengan standar pelayanan yang bersyariah. Nah, kemudian juga tentu dengan dukungan fasilitas juga, apakah ini sudah bersyariah tidak ini Pak? Bagaimana? Mungkin bagaimana memisahkan pasien yang laki-laki yang dengan yang perempuan ini juga sudah diberlakukan. Ya, silakan Pak. Ustadz ingin jelaskan? Baik. Karena memang alhamdulillah kita sudah sebagaimana tadi yang kami sampaikan, sampai tingkat ketika pasien yang ingin operasi itu misalnya adalah wanita, maka kalau ada dokter itu yang wanita, maka dokter wanita itu dianjurkan untuk menangani pasien itu. Baik. Kalau tidak, maka di ruang operasi juga, dan ini juga menjadi salah satu indikator mutu syariah. Setiap pasien yang ingin melakukan operasi itu ada hijab operasi, ada hijab untuk menutup aurat, dan satu keluarga mahram dia berhak mendampingi pasien ketika dia sedang berada di dalam kamar operasi yang bukan orang yang memang di dalam keluarganya, yaitu dokter tadi. Itu salah satunya. Kemudian ruangan-ruangan yang sudah ada sama kita itu ada satu ruangan yang memang khusus perawatnya perempuan, dan kemudian pasiennya semua perempuan. Dan juga ada pasien laki-laki, itu perawatnya semua laki-laki. Cuman yang laki-laki inilah sudah ada solusi. Kemarin itu terkendala di waktu Jumat ya, dimana ketika nanti para petugas harusnya sholat Jumat, maka ini sudah kita ambil satu solusi dengan cara-cara yang bijak untuk menanganinya, sehingga ini sudah kita wujudkan. Jadi alhamdulillah itu sudah berjalan di rumah sakit kita, termasuk tadi bagaimana ada pendampingan dari pihak keluarga yang kalau memang jenis kelaminnya berbeda dengan penanganan dokter yang akan menangani, maka itu diberikan kesempatan untuk keluarga atau perawat-perawat yang wanita untuk mendampingi pasien tersebut. Baik. Nah, seperti itu. Artinya juga dari segi pelayanan sangat diprioritaskan bagaimana bersyariah ini ya, yang perempuan juga yang perempuan, yang laki-laki sendiri ya. Nah, artinya juga bagaimana sudah sangat bersyariah sekali. Jadi jangan ada lagi rasa khawatir ini Pak ya. Nah, terkait juga dengan seperti apa tindakan yang dilakukan, bagaimana juga pelayanan yang diberikan ini sudah sangat bermutu dan juga sudah memberikan pelayanan yang bersyariah. Nah, kemudian juga seperti apa juga kasus mungkin ini yang pernah dialami di semenjak sudah bersyariah ini, sehingga pasien juga sangat merasa puas ini Pak. Sudah pernah tidak kasus ini? Coba kita juga mau tahu satu cerita seperti apa ini Ustaz. Kebetulan itu pernah terjadi di ruang hemodialisa, ruang cuci darah. Kebetulan beliau ini pasien yang berasal dari Malaysia yang kita datang pada waktu itu, kita sapa, lalu kemudian kita memberikan wejangan-wejangan terkait dengan fadilah atau hikmah ketika kita menjadi orang yang sakit, yang merupakan bagian rentetan ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Nah, kemudian ketika testimoninya orang Malaysia ini memang nggak melalui kita, tapi melalui humas pada waktu itu, mereka mengapresiasi sekali, beliau mengapresiasi sekali rumah sakit Meraksa ini telah mampu menghadirkan pelayanan yang sedemikian rupa, sehingga mereka itu sangat senang sekali berhadir. Ternyata di Aceh sudah mulai muncul pada waktu itu, menurut beliau. Dan itu salah satu testimoni yang kebetulan orangnya dari Malaysia,
dan kebetulan juga perawat di sebuah rumah sakit yang ada di Pulau Pinang. Oke, ini kebetulan beliau sakit ini Pak ya, sehingga Beliau harus dirawat di rumah harusnya sakit. beliau sedang menikmati jalan-jalan, tapi tiba-tiba memang kondisi kesehatannya menurun, Baik. sehingga harus dibawa, dan memang beliau mengalami gagal ginjal, sehingga harus cuci darah rutin. Baik. Karena kebetulan beliau di sini dan sudah tiba waktunya untuk Cuci darah. maka beliau memberanikan diri datang ke rumah sakit kita untuk melakukan hemodialisa. Dan di saat itulah kita datang mendampingi beliau, karena proses pencucian darah itu termasuk lama, Baik. memakan waktu 5 jam bahkan lebih. Maka dari kesuntukannya itu terganti dengan adanya perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Allah memandang hebat orang-orang yang memang dia istiqomah dan sabar terhadap sakit yang diderita olehnya. Apalagi memang penyakit cuci darah itu kalau dalam keadaan kronis memang dia berkelanjutan, cuci darah tidak boleh berhenti. Baik, oke. Nah ini seperti ada pemberian siraman rohani juga kepada pasien. Nah ini juga bagian dari tugas dari unit pelayanan Islami ini. Memang setiap hari itu per 3 atau 4 ruangan kita hadir dalam ruangan-ruangan itu untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap keredoan dan keikhlasan mereka di dalam menerima. Sebab ketika sakitnya terlalu lama untuk disembuhkan, biasanya akan ada keluhan-keluhan dari pasien yang itu mengakibatkan mindset alam sadar mereka, bawah sadar mereka itu terganggu, sehingga berkepanjangan sakitnya. Sehingga kami setiap hari itu 3 ruangan itu atau 4 ruangan hadir untuk memvisit segala pasien-pasien yang kadang-kadang membutuhkan. Maka kadang-kadang ketika kami masuk, kami bertanya kepada kepala ruangan yang mana yang paling sangat dulu membutuhkan, yang paling diprioritaskan. Kalau memang tidak ada, boleh masuk di mana saja. Nah, alhamdulillah juga secara testimoni memang ada juga 1-2 yang nantinya dia mengetes kita, menguji keilmuan kita. Dia ingin melihat sejauh mana kita memahami hukum-hukum ibadah dalam keadaan sakit. Ada juga yang seperti itu, tapi sebahagian besarnya setelah kita melihat dan menyaksikan sendiri, banyak orang yang merasa bahwa pelayanan ini sungguh luar biasa dan harusnya terus dipertahankan di sebuah rumah sakit. Baik, luar biasa. Nah, ini Pak Saifuddin Malik ini kan selaku Humas juga banyak tentu menerima masukan. Ini mungkin yang sudah mereka pernah tidak melakukan riset dengan tingkat kepuasan pasien ini, Pak? Kita pernah dilakukan survei terhadap tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Rumah Sakit Meraksa di tahun 2016 yang lalu, dan ternyata kebanyakan menyatakan puas dengan pelayanan kita. Dan ini tentu sebuah hal yang menggembirakan kita, ya. Dan kita tidak harus berhenti dengan sudah ada rasa puas oleh pernyataan pasien itu. Kita tetap mempertahankan itu. Bahkan kalau bisa rasa puas itu kita tingkatkan lagi kepuasannya. Kepuasan plus, begitu kira-kira. Tapi tentu semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang penting upaya kita ke arah itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Dan kita sebetulnya di Humas tetap bersedia dan selalu meluangkan waktu untuk menerima semua keluhan dan saran. Bahkan kita sudah buat nomor-nomor yang harus dihubungi, dan tentu kita juga harapkan keluhan dan saran itu yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Bukan keluhan-keluhan yang dibuat-buat atau saran-saran yang hanya untuk katakanlah kepuasan untuk menghujat atau apa. Tapi kita harapkan semua keluhan itu memang nyata dan akan kita layani, kita lakukan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan itu, keluhan itu. Atau saran yang membangun. Sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Insyaallah kita akan dengarkan dan akan kita upayakan memenuhi itu. Demikian peran kita di Humas selama ini, dan kita tidak ada batasan siapapun. Kalau ada keluhan, ada saran, silakan datang. Isi formulirnya apa, tertulis, tanda tangan, kita atau secara lisan juga boleh. Kita akan tetap layani dan baik. Demikian. Nah, mungkin dulu banyak kasus terkait rumah sakit ini, Pak ya, tidak secara umum ini ada pasien yang tidak senang dan langsung memviralkan ini di media massa ataupun di media sosial, sehingga juga
paradigma masyarakat berubah Iya. terhadap rumah sakit tertentu. Tapi ini penilaian masyarakat secara umum ini juga sudah mulai membaik Sudah ini Pak, mulai ini untuk rumah sakit umum Insyaallah Raksa Kota Banda mudah-mudahan, Aceh. Kita memang sebagai rumah sakit pemerintah diwajibkan melayani masyarakat 24 jam. Tidak boleh berhenti. Sebagai rumah sakit pemerintah, kita harus siap sedia melayani masyarakat kapan saja. Baik. Nah, persoalan memang ada beberapa keluhan yang fatal atau yang katakanlah membuat masyarakat kecewa. Baik. Tentu itu hal yang kita selalu perhatikan. Ya. Tidak ada yang sempurna sekali memang seperti di awal saya katakan. Kita selalu dalam posisi koreksi diri. Baik. Ya, koreksi diri. Nah, malah kalau tidak ada keluhan begitu, kita tidak tahu di mana sebetulnya sisi lemahnya kita. Jadi dengan adanya keluhan, disampaikan secara terus terang, gamblang, lalu tentu kita akan respon dengan baik dan positif. Baik. Belum ada yang saya marahi atau saya omeli atau saya kata-katai. Baik. Ya, kalau ada yang mengeluh dengan kita, insya Allah mudah-mudahan kita hadapi, kita layani dengan baik. Iya. Demikian. Iya, ya ini juga semakin jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saifuddin Malik, Pak Dayadi Reza dan juga Pak Ustadz Muhammad Nur juga bagaimana sebenarnya pelayanan yang dari segi syariah yang sudah berjalan di Rumah Sakit Umum Meraksa Kota Banda Aceh. Nah, ini sudah berada di penghujung waktu juga, tapi saya akan minta sedikit kira-kira apa lagi nih yang harus lebih dibenahi untuk Rumah Sakit Meraksa Kota Banda Aceh ini agar lebih baik lagi ke depannya. Silakan dari Ustadz. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi di rumah sakit. Yang pertama, yang tadi itu SDM-nya itu perlu ditingkatkan, perlu terus ada pelatihan, Baik. dan juga perlu terus ada studi banding barangkali rumah-rumah sakit yang seperti di mana kemarin Rumah Sakit Agung ya, Sultan Agung itu lebih baik di atas kita. Dan juga seperti rumah sakit Islam yang ada di Malaysia. Baik. Itu perlu terus kita datang melihat studi banding itu agar kita pelayanan ke depan lebih baik seperti itu. Iya. Dan mungkin dari Pak Saifuddin Malik apa Ya. ini yang ingin disampaikan ini juga agar kedepannya lebih baik lagi Rumah Sakit Ya, Meraksa Kota Banda Aceh. kita tetap berharap kepada masyarakat untuk bisa menerima layanan kita ini dengan puas, sesuai dengan standar yang diperlukan. Dan bila ada keluhan-keluhan, ada hal-hal yang penting untuk kita benahi, silahkan disampaikan. Dan insya Allah semuanya kita niatkan untuk perbaikan pelayanan kita untuk pasien dan keluarganya. Ya, Saya baik. kira itu yang. Iya. Dan sedikit juga dari Pak Dayadi, apa yang ingin disampaikan ini Pak? Baik, sebagaimana tadi sudah disambung oleh Pak Endo dan beberapa hal juga disampaikan oleh Pak Dim. Sebenarnya rumah sakit ini terus berupaya berbenah diri. Jadi yang paling penting adalah kami berupaya memberikan kontribusi yang paling ingin terus paling terbaik di dalam masyarakat. Tapi salah satu yang menjadi saran saya untuk rumah sakit adalah semakin terus memberikan kecakapan baik secara personal maupun secara kelompok yang berkaitan dengan bidang-bidang masing-masing di dalam rumah sakit. Iya. Kalau memang di apotik, perdalamkan terus orang-orang ini diberikan pelatihan-pelatihan baik melalui diklat atau diundang orang atau studi banding dan lain sebagainya yang sudah disampaikan tadi dalam guna untuk semakin membuat rumah sakit kita ini kerjanya kerja profesional. Kalau di bidang IT silahkan dikembangkan bagaimana cara membuat misalnya nanti kalau dulu pernah dikembangkan sampai pasien itu mengetahui jumlah bed yang ada sehingga mereka tidak merasa tertipu. Baik. Nanti dibilang bed ada padahal tidak ada. Seperti disembunyi-sembunyikan ini, Ustaz. Jadi semua itu dimunculkan. Baik. Kalau IT itu juga harus ada. Tapi alhamdulillah dulu sudah pernah berjalan dan mungkin sekarang juga masih ada di beberapa tempat termasuk di IGD. Jadi masyarakat bisa melihat sendiri, oh memang di ruang kelas 1 lagi penuh. Baik. Oh yang kosong di IV dan sebagainya macam. Dia kan juga membutuhkan pelatihan. Termasuk juga para ustadznya juga butuh terus dilatih. Karena yang namanya manusia juga diberikan terus kesempatan agar tantangan-tantangan dari secara hukum atau fik modernnya itu, kontemporernya itu dapat teratasi sehingga masyarakat semakin yakin, semakin nyaman kalau dia berobat di sana selain secara medis disembuhkan, secara ibadah ketaatan juga terjaga. Seperti itu ya. Ya itu saja. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Nur, Pak Dayadi Reza Setiawan dan Pak Saifuddin Malik atas kesempatan pada sore hari ini dan juga terima kasih pada pemirsa yang sudah berpartisipasi dan juga sudah menyimak talk show ini dari tadi dan juga mudah-mudahan
memberikan pelayanan yang sangat maksimal di Rumah Sakit Umum Raksa Kota Banda Aceh ini dengan pelayanan yang bersyariah, dan mudah-mudahan ke depannya semakin lebih baik. Akhir kata saya mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.